Selamat pagi saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam ibadah pagi kita. Mari dengan penuh sukacita kita puji Tuhan. Kidung Jemaat 427, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi yang cerah ini kami patut bersyukur dan berterima kasih, bahkan menuturkan segala kebaikan Tuhan. Karena anugerah Tuhan tidak hanya terjadi bagi kami sendiri, tapi bagi sekitar kami. Tuhan memastikan topangan hidup bagi kami, bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Amin. Mari saudaraku, saya ajak kita membaca bagian dari firman Tuhan. Galatia 6 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kesan firman Tuhan ini sepertinya rambu-rambu kehidupan, nasihat yang penuh arti dan makna. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani memimpin dia. Kesalahan seorang kedapatan melakukan, ya, setitik noda bisa juga berdampak tidak baik kepada sekitarnya, karena noda itu akan menjadi pengganjal bagi keutuhan sesuatu itu. Dan selama di situ noda itu, rasanya kurang enak kalau membiarkannya. Bagaimanakah harus menghapusnya? Kalau kita bayangkan saudara-saudaraku, dalam kehidupan kebersamaan selalu ada saja misalnya sikap seseorang yang selalu bertentangan dengan kebersamaan. Bagaimana ya? Dan kalau Rasul Paulus menyampaikan ini, memang sifat-sifat seperti ini sudah terjadi sejak dulu. Dalam kehidupan jemaat ada saja mungkin yang selalu bersikap berlawanan arahnya. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus dengan begitu dalam harus menghadapinya dengan, yaitu panggilan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu. Sebab memang secara fisik, atau kenapa rohani? Karena secara fisik namanya sikap. Kalau kita tuduh, jangan-jangan kita juga pernah demikian ya. Kita tuduh orang lain dengan kesalahannya, mungkin kita juga pernah demikian. Dan kalau hal itu ada pada pemahaman orang lain, maka dengan spontan
dia bisa juga balik arah kepada kita. Seperti main pingpong. Dia lempar ke kita, kita lempar kepada dia. Maka lempar-lemparan. Saudara-saudaraku, ada apa kalau harus yang rohani itu memimpin kita ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut? Memang itulah kehidupan kita ciptaan Tuhan itu. Ada jasmania, ada rohania. Tuhan tidak pernah bersedia untuk masuk ke dalam hati kita dalam kuasa rohnya, membimbing kita agar dengan penuh kebaikan dari Tuhan kita pakai berhadapan dengan kekurangan orang lain. Termasuk misalnya sikap salah dari orang lain. Dan yang rohani itu akan bisa dan mampu memunculkan kelemah lembutan, menjaga kebersamaan itu agar tetap dalam keutuhan. Mari jangan terjebak dengan cobaan-cobaan yang bertambah-tambah. Kalau memang persoalannya kecil, pastikan itu kecil, jangan dibesar-besarkan. Dan segala perkara, ingat, telah ditanggung oleh Dia. Dan berbahagialah kita yang selalu ingat Tuhan Yesus Kristus yang berpihak bagi orang yang berjalan dalam damai. Khotbah di Bukit, berbahagialah orang yang membawa kedamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Saudaraku, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 427 tadi, ayat yang kedua. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, izinkanlah bersamamu selalu kami akan menjalani hari ini. Dan sukacitamu, sinar terang kuasamu akan selalu menuntun arah jalan hidup kami. Dan jikalau mungkin pun ada kerikil-kerikil yang akan kami lalui, Tuhan ajari kami melangkahkan kaki kami, menyapa mereka dengan penuh kehati-hatian, dan mata rohani kami senantiasa tajam melihat, agar kami selalu terhindar dari hal-hal yang menyusahkan kami. Telitilah hati kami Tuhan, agar kami selalu berlaku bijaksana, melakukan pekerjaan kami dalam hal apapun, di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan kami, ataupun di tengah-tengah kebersamaan kami dengan orang lain. Tuhan berkati kami, agar pekerjaan kami boleh berbuah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, selamat pagi. Tuhan memberkati dan salam sehat.